Hizbullah dari Lebanon juga menyerang Israel dari bukit, membuat Israel perang dua sisi sekarang ini. Dengan Hamas di Gaza, dengan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Agaknya perang di Palestina dengan Israel memanas dan melebar. Ada baiknya kita perdalam tentang siapa dan apa itu Hamas. Kita kenali dulu wilayah Palestina. Ada dua wilayah Palestina, yang satu di jalur Gaza, yang satunya di West Bank atau tepi barat. Tepi barat dari apa? Tepi barat dari Sungai Yordan. Nama lain West Bank adalah juga dikenal dengan nama Yudea atau Samaria. West Bank, tepi barat, dan jalur Gaza merupakan wilayah Palestina yang dideklarasi merdeka pada tahun 1988. West Bank menjadi topik pembicaraan dunia karena Yerusalem ada di sana. Dihuni sekitar 2,6 juta penduduk dengan lebih 80%-nya adalah keturunan Arab Palestina. Dan kira-kira ada 500 ribuan orang adalah keturunan Yahudi Israel yang tinggal di Yerusalem. Secara de facto pengelola West Bank dikuasai oleh PLO, Palestine Liberation Organization, dengan pemimpinnya yang dulu terkenal yaitu Yasser Arafat. Sekarang jalur Gaza dikuasai Hamas. Hamas adalah singkatan dari Harokat Al-Muqamawatul Islamiyah. Secara harafiah artinya adalah gerakan perlawanan Islam terhadap pendudukan Israel yang didirikan oleh Sheikh Ahmad Yassin di sekitar tahun 1987. Pandangan umum oleh Barat adalah Hamas merupakan kelompok teroris yang aktif berpolitik di Palestina, atau bahasa medianya adalah political party with military wings, partai politik yang mempunyai kekuatan militer. Hamas secara finansial didukung oleh Iran. Di setiap tahunnya lebih dari 100 juta dolar dana dan senjata mengalir ke Hamas. Selain Iran, Hamas mendapatkan pendanaan dari Turki dan Qatar, kalau senjata tetap dari Iran yang terbanyak. Hamas memiliki sistem kepemimpinan, ada Dewan Syuro, ada 15 pemimpin tertinggi secara kolegium kekuasaannya dibagi bersama. Atau kalau bahasa sosialis komunis merupakan sistem yang dikenal dengan nama Politbiro. Baru di bawahnya adalah pemerintahan Hamas atau Hamas Government yang menjalankan tugas harian yang melaksanakan perintah dari para Dewan Syuro. Saat ini pemimpin pemerintahannya dipegang oleh Ismail Haniyeh atau kalau di Tiongkok Xi Jinpingnya. Lalu coba tebak di mana Hamas mengelola pergerakannya? Dari ibu kota Qatar, Doha. Dulu Hamas beroperasi dari Suriah, namun pihak Barat menyerang Suriah dengan memakai ISIS dan untung Rusia mempertahankan Suriah. Lalu Hamas memindahkan headquarter pergerakan ke Doha, Qatar. Keberadaan Hamas di Qatar memang mengkonfirm Qatar adalah pembiaya Hamas, seperti Belarus yang melindungi Wagner. Di tahun 2021 lebih dari 360 juta dolar sumbangan pemerintah Qatar ke Hamas untuk memerangi Israel. Dan itu juga yang membuat Qatar ditekan oleh Amerika sehingga Qatar harus membeli banyak pesawat tempur dari Amerika. Ujung-ujungnya Amerika memang dagang senjata. Selain di Doha, kantor besar Hamas ada di Istanbul, di mana Erdogan merupakan pendukung gerakan Hamas sejak lama. Bulan Juni lalu, Ismail Haniyeh berdiskusi lebih dari 3 jam dengan Erdogan di Ankara, Turki, yang menunjukkan kedekatan dan dukungan Erdogan atas Hamas. Lalu siapa lagi yang mendukung Hamas? Yang paling intens tentunya Iran, karena Iran memberikan Hamas dana, peralatan militer, dan pelatihan militer. Ada kamp latihan militer Hamas yang luas dan lengkap di Iran. Bahkan rutin ratusan juta dolar Iran kirim dana ke Hamas. Belum lagi berupa senjata yang belum diketahui dengan jelas jumlahnya, namun dapat dipastikan banyak. Iran yang diembargo Amerika salah satunya adalah untuk menekan Iran tidak mempersenjatai Hamas dan tidak memberikan dana ke Hamas. Jadi dapat disimpulkan Hamas dan Iran adalah aliansi. Namun bagi Israel, Hamas adalah grup teroris. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan Hamas menyerang Israel yang kemudian dibalas oleh Israel, apakah hal ini merupakan ujung dari penguasaan Hamas di Gaza? Kita tunggu kelanjutannya. Lalu, bagaimana Hamas di mata penduduk Palestina? Apa yang mereka lihat? Dalam jajak pendapat penduduk Gaza yang dilakukan oleh pemerintah Palestina di bulan Juni lalu, hanya 27% penduduk yang suka dengan pemerintahan Hamas atau yang mendukung Hamas. Artinya, 73% populasi Palestina tidak menganggap Hamas mewakili mereka. Penduduk menganggap pemerintahan Hamas di Gaza penuh dengan korupsi. Namun menariknya adalah ketika polling ditanya siapa tokoh paling mereka suka, pilihannya adalah 57% memilih Ismail Haniyeh. Walaupun pemerintahan Hamas di Gaza tidak disukai, namun pemimpinnya Ismail tetap figur yang populer. Oh gitu ya, kayak familiar ya dengan kayak gitu. Di mana ya? Peace.